Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dimudahkan atau dilancarkan untuk meraih kampus impian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas eksklusif perkembangan terbaru tentang pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir. Baik, selamat datang di channel di Hari Kampus yang inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Nah, pada video kali ini langsung saya bahas seputar KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 adik. Tadi sore sekitar pukul 14.00, jika adik-adik sempat mengikuti live streaming dari Puslapdip Kemendikbud RI yang merupakan pusat pembiayaan di perguruan tinggi negeri, adik-adik akan tahu dan informasi yang update seputar KIP kuliah. Namun bagi adik-adik yang tadi tidak sempat melihat atau tidak sempat mengikuti live streaming dari Puslapdip Kemendikbud RI, maka ini adalah eksklusif saya rangkumkan inti dari webinar yang diadakan oleh Puslapdip Kemendikbud RI. Adik-adik, KIP kuliah di tahun 2022 berubah namanya menjadi KIP Kuliah Merdeka adik-adik. Apa saja yang pengen saya sampaikan dari informasi yang tadi? Simak video ini seterusnya. Baik adik-adik, ini adalah yang pertama, dengan adanya KIP kuliah diharapkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap mau dapat kuliah. Kemudian yang dengan kuliah mahasiswa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Kemudian untuk KIP kuliah perlu memberikan akses program studi dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Nah, kali ini apa yang saya sampaikan ini adalah kemungkinan besar adalah adik-adik yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri, yang dari video saya sebelumnya bahwa memang KIP kuliah ini sangat membantu bagi adik-adik yang kurang mampu. Nah, pemerintah tidak ingin ada anak-anak di Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya, maka kita keluarkan KIP kuliah. Itu adalah maklumat dari Presiden kita Bapak Joko Widodo adik-adik. Kemudian tujuan dari KIP Kuliah Merdeka, yang pertama meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri khususnya bagi mahasiswa WNI yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, meningkatkan prestasi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah T. Jadi 3T itu adalah daerah yang tertinggal, terpelosok, dan sebagainya. Untuk bisa nantinya menempuh pendidikan tinggi adik-adik. Kemudian yang keempat, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi juga. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa ini adalah KIP Kuliah Merdeka mulai angkatan mahasiswa baru tahun 2021 dan kemungkinan tidak akan berubah di tahun 2022. Yang paling informasi yang adik-adik tunggu adalah skema pembiayaannya adik-adik. Nah, ini perlu saya sampaikan agar adik-adik mendapatkan motivasi lebih untuk ikut KIP kuliah jika adik-adik memang dirasa tidak mampu secara ekonomi. Nah, apa saja perubahannya adalah adik-adik, kalau di tahun 2020 itu anggarannya adalah 1,3 triliun, kemudian di skema kuliah tahun 2021 dan kemungkinan besar di tahun 2022 ini bisa saja ditingkatkan. Artinya peluangnya akan sangat lebih besar adik-adik. 2,5 triliun. Nah, kalau misalnya biaya pendidikan juga dengan program studi adik-adik. Nah, kalau yang tahun 2022 ini berbeda sekali dengan tahun 2020. Tahun 2020 rata-rata besaran uang kuliah 2,4 juta per semester di semua program studi adik-adik. Nah, tetapi di tahun 2021 dan tahun 2022
pembiayaannya tergantung dari akreditasi dari program studi yang adik-adik ikuti. Jadi kalau akreditasinya A, maksimal bisa 12 juta per semester, kemudian akreditasi B bisa 4 juta, dan akreditasi C 2,4 juta. Artinya ini secara anggaran sangat-sangat tidak ada alasan bagi perguruan tinggi tersebut memberikan fasilitas yang kurang. Kalau misalnya di tahun 2020 karena anggarannya cuma 2,4 juta, mungkin ada beberapa fasilitas-fasilitas yang adik-adik tidak terima, dan itu tidak akan berlaku nanti di tahun 2021 sampai tahun 2022 karena anggarannya jauh lebih besar adik-adik. Kemudian yang selanjutnya biaya hidup adik-adik. Jika biaya hidupnya kalau di tahun 2020 700.000 per bulan, dan itu sama di semua wilayah adik-adik. Jadi kalau wilayahnya di meskipun di Papua, kemudian di Ambon yang sebenarnya biaya hidupnya jauh lebih tinggi, tetapi Kemendikbud hanya bisa memberikan 700.000 saja. Nah, untuk tahun 2021 dan sampai tahun 2022 besok, itu berdasarkan klaster daerah adik-adik. Yang tentunya biasanya ini apa? Acuannya adalah biaya hidup dari daerah tersebut. Makanya, jika adik-adik itu kuliah misalnya di Universitas Negeri Papua, kemungkinan besar tidak akan sama dengan kalau adik-adik kuliah di Jawa, misalnya di Universitas Airlangga Surabaya, yang barang tentu biaya hidupnya jauh lebih mahal di Papua adik-adik. Makanya ada klaster 1, 2, 3, 4, 5 dengan potensi 800.000, 950 sampai 1,4 juta adik-adik. Jadi adik-adik nanti yang keterima di universitas atau perguruan tingginya berada di luar Jawa yang notabene memang biaya hidupnya lebih mahal, pastinya akan mendapatkan klaster 5 yang 1,4 juta yang tentunya sangat-sangat membantu adik-adik dalam menjalani perkuliahan. Next, kemudian KIP Kuliah Merdeka, calon mahasiswa tidak ragu untuk memilih program unggulan. Jadi karena anggarannya tadi sudah sangat banyak sekali, adik-adik tidak perlu memilih program studi yang mungkin sampai peminat atau mungkin kurang diminati dengan alibi supaya KIP kuliahnya jauh lebih gampang masuknya. Ini sekarang adik-adik tidak perlu khawatir adik-adik. Dan itu yang disampaikan oleh narasumber dari Kemendikbud RI tadi. Kemudian orang tua lebih percaya diri untuk mendorong anaknya memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Jadi supaya orang tuanya adik-adik juga diinformasikan apa yang mungkin yang saya sampaikan di video kali ini, supaya orang tuanya tambah yakin untuk mendukung adik-adik secara moral maupun material adik-adik. Kemudian perguruan tinggi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa kurang mampu untuk masuk ke program unggulan. Jadi adik-adik yang memang kurang mampu tetapi punya prestasi akademik maupun non-akademik yang pengen mungkin fakultas contohnya kedokteran, kemudian kedokteran gigi, atau mungkin jurusan-jurusan favorit, adik-adik tidak perlu khawatir lagi. Kemudian kualitas SDM juga akan ditingkatkan adik-adik. Nah, ini data yang disampaikan oleh Kemendikbud. Penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2021 sangat berbeda di tahun 2022. 2020 maksud saya jauh lebih besar penyerapannya daripada yang tahun 2020. Dengan anggaran yang memang ditingkatkan adik-adik. Kemudian adik-adik ini yang perlu adik-adik harus ketahui bahwa prioritas penerima KIP Kuliah Merdeka. Jadi memang panitia KIP kuliah memang ada standar sendiri sesuai dengan video-video saya sebelumnya, bahwa ada skala prioritas adik-adik. Yang namun untuk adik-adik yang tidak nanti diprioritaskan masih punya kesempatan dikarenakan memang setiap kuota di setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Yang pertama prioritasnya adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP. Jadi ini akan sangat menjadi kabar baik bagi adik-adik yang dari SD, SMP, SMA-nya sudah mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Nah, gunanya apa? Jadi adik-adik yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar ini kemungkinan besar sudah terdaftar di data DTKS atau data terpadu Kementerian Sosial. Yang tentunya peluangnya jauh lebih besar bagi adik-adik yang tidak punya Kartu Indonesia Pintar. Nah, apakah kalau yang tidak punya Kartu Indonesia Pintar tidak punya kesempatan? Tentunya masih punya kesempatan juga. Tetapi yang menjadi prioritas pertama adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar.
Kemudian yang kedua, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang biasanya secara administratif adalah anggota PKH, kemudian pemegang kartu KKS, kemudian ada adik yang dari panti sosial, kemudian atau mungkin yang apa namanya orang tuanya yatim piatu atau mungkin ditinggal orang tuanya meninggal atau broken home itu juga akan sangat membantu adik-adik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dengan keterbatasan akses termasuk difabel, asal dari daerah tertinggal, Papua dan Papua Barat juga menjadi prioritas adik-adik. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Jadi yang mungkin kemarin contohnya adik-adik yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang kemarin terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru dan sekitarnya, kemungkinan besar akan menjadi prioritas dari penerima KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Nah, kemudian persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka adik-adik. Yang pertama adalah penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA SMK sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, ini sama dengan yang tahun-tahun kemarin, adik-adik yang lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 tahun ini bisa mendaftar. Dan barang tentu bagi adik-adik yang notabene lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 harus mengupdate data dari yang sebelumnya, mulai dari data apa namanya nomor kode aksesnya, kemudian fotonya harus diperbarui, kemudian apa namanya informasi keluarga juga diperbarui dan semuanya harus diperbarui. Kemudian untuk adik-adik yang tahun 2022 barang tentu juga sama, tidak perlu memperbarui, adik-adik cukup mengisi yang nantinya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Kemudian, lulus seleksi penerima mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi negeri di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Adik-adik, saya tekankan lagi untuk penerima KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini nantinya resmi akan adik-adik terima ketika adik-adik diterima di jalur SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri dan jalur seleksi di perguruan tinggi swasta adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik kemudian ikut seleksi tidak diterima, ya otomatis KIP kuliahnya akan tidak bisa adik-adik nikmati. Dan kalau toh misalnya adik-adik lolos, itu pun masih diverifikasi oleh panitia PTN atau PTS yang adik-adik tuju tersebut. Kalau misalnya adik-adik lolos KIP kuliah, maka adik-adik akan tidak membayar UKT atau SPP. Kemudian kalau adik-adik tidak lolos, barang tentu adik-adik akan dibebankan biaya UKT atau mungkin kalau jalur mandiri ditambah dengan uang pangkal atau sumbangan adik-adik. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi adik-adik yang mungkin punya prestasi non-akademik maupun akademik yang notabene misalnya lomba OSN, OSK, dan yang lainnya itu akan jauh lebih diprioritaskan juga adik-adik menjadi poin plus untuk penerima KIP kuliah adik-adik. Nah, kemudian durasi pembiayaan KIP kuliah Merdeka adik-adik. Seperti video saya sebelumnya tidak ada yang banyak berubah. Bagi adik-adik yang menempuh sarjana atau diploma 4, adik-adik akan mendapatkan SPP selama 8 semester, kemudian biaya hidup selama 4 tahun adik-adik. Kemudian jika di diploma 3, biasanya untuk jalur SNMPN di Politeknik, adik-adik akan mendapatkan 6 semester, kemudian diploma 1 2 semester dan diploma 2 4 semester. Dan ditambah bagi adik-adik yang mengambil, nah ini kabar gembira juga, program profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan maksimal 4 semester. Jadi ditambah lagi 2 tahun adik-adik. Ya kalau misalnya adik-adik misalnya contohnya dokter kemudian 4 tahun ditambah 2 tahun. Jadi artinya adik-adik akan menikmati uang saku dan SPP selama 6 tahun. Jadi hari ini adik-adik harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa masuk di jurusan-jurusan favorit karena dibiayai penuh oleh pemerintah. Kemudian untuk nurse, apoteker, dan guru maksimal 2 semester. Nah ini, jadi kalau misalnya dari ilmu keperawatan, kemudian dari farmasi, contohnya itu akan mendapatkan tambahan 1 tahun atau 2 semester. Jadi, paham ya adik-adik?
Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan barang tentu ini adalah update dari Pusladip Kemendikbud RI selaku Badan Pembiayaan di Kemendikbud RI untuk KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Akan saya share video-video selanjutnya jika ada perubahan atau mungkin update dari Pusladip Kemendikbud RI. Dan adik-adik, jika adik-adik ingin informasi lebih jelas atau mungkin adik-adik ingin sharing seputar KIP Kuliah, adik-adik bisa tulis di komentar, kemudian yang insya Allah akan saya jawab jika ada kesempatan. Jika adik-adik juga untuk informasi lebih detail atau informasi resmi, silahkan ikuti YouTube dari Pusladip Kemendikbud RI, dan di media sosial Pusladip Kemendikbud RI itu adalah satu-satu informasi yang valid adik-adik. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan sekali lagi KIP Kuliah ini adalah bantuan pemerintah yang sangat-sangat membantu adik-adik bagi adik-adik yang kurang mampu. Mulai hari ini adik-adik tidak perlu khawatir. Jika adik-adik kurang mampu, silahkan mendaftar KIP Kuliah dengan step by step yang ada di video kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan